Halo Sobat Matasa, kembali lagi dengan saya ada berada di wilayah Sidomulyo, Purworejo. Nah, uniknya di sini tuh ada berbagai macam tanaman anggrek dan harganya sampai puluhan juta. Nah, bagaimana kisah inspiratif dari beliau? Tetap di Mata Asa. Sebelumnya selamat pagi. Ya, pagi. Oke, dengan Bapak siapa? Saya Iwan. Oke, dengan Iwan. Ya. Di sini alamatnya di mana ya, Pak? Desa Sidomulyo, RT 1, RW 2, alamat rumah saya nomor 20. Ya. Baik, ini budidaya apa Pak kalau di sini, Pak? Anggrek saya, Anggrek. ya. Udah berapa lama, Pak? Usahain. Kalau di sini saya semenjak Covid. Ya, Berarti semenjak tahun Covid. 2020 ya, Pak? Iya. Kenapa, Pak, kok terinspirasi ngambil bunga anggrek jadi budidaya? Ya, karena dulu waktu tinggal di Bali itu kan saya memang sudah memang sudah usaha sambilan kerja di hotel itu saya budidaya anggrek juga. Kalau di Bali berapa lama, Pak? Saya sekitar 15 tahun lah di sana, ya. Terus pindah ke sini ya, Pak? Ya. Oke. Kalau jenis tanaman anggrek ini apa aja sih, Pak? Kalau di Bali sampai ke sini cocok nggak sih, Pak, untuk wilayah Purworejo? Kalau dulu saya tinggal di Bali itu kan di dataran tinggi Bedugul. Jadi itu anggrek yang cocok di sana itu khusus anggrek dataran tinggi. Jadi kalau untuk dibawa ke sini kurang cocok. Iya. Di sini tuh ya dominan yang ada di sini tuh yang cocok di dataran rendah. Karena suhu ya, Pak? Ya, suhu juga seperti ini dendrobium. Ya, jenis dendrobium itu cocok di dataran rendah seperti di sini nih dendrobium. Selain itu ada apa aja, Pak? Ini ada anggrek tebu. Kalau orang sebutan umumnya anggrek tebu. Grammatophyllum speciosum nama latinnya. Ya, ini anggrek terbesar ini. Paling besar di dunia anggrek tebu. Ya. Tebu. Lagi, Pak. Yang lain ini mungkin ini ada kologin. Ini jenis kologin ya. Kologin namanya. Kologin bufordiense. Ini. Ya, kologin. Itu Vandopsis, ini Vandopsis. Vandopsis asal Sulawesi, Vandopsis lysochiloides. Ya. Ada lagi, Pak? Ini tuh, Pak. Ini epidendrum. Kalau yang seperti ini epidendrum. Ini epidendrum. Ini arachnis, dia bisa menjulang tinggi. Ya, arachnis. Ya. Lagi, Pak, yang lain? Ini juga anggrek, ini maxillaria. Maxillaria tenuifolia. Aroma kelapa bunganya. Ya. Ada lagi, Pak? Lain lagi. Jenis lain misalnya mungkin ini Cymbidium, ini Cymbidium. Ya. Ini Cymbidium golden elf. Ada lagi, Pak? Ada lagi mungkin di sana ya, Mas ya. Oh iya, boleh. Ya, sana. Kalau ini Cattleya, Mas. Cattleya mantini. Ini siapa ya? Ya, Cattleya mantini pas ada bunga. Dia nempel di pohon ya, Pak? Berarti? Nempel di pohon, dia kan epifit. Kalau anggrek itu ada yang epifit, terestrial. Terestrial itu di tanah, tumbuh di tanah, litofit. Ini kologin seperti yang tadi, ini pas kebetulan bunga. Ya, kologin. Kologin bufordiense. Ya. Ya. Paling di sini ya kira-kira segitulah. Bulbophyllum ada jenis juga ini, Bulbophyllum asal Papua. Orang sebutnya anggrek dasi. Ini Bulbophyllum. Dari Papua, Pak? Ya. Bulbophyllum phalaenopsis. Ya. Itu apa ya? Ya, bulnya itu bul, umbi semu. Berapa lama, Pak? Maksudnya memulai dari bibit sampai segini, Pak? Kalau ini kan anggrek hutan, jadi kita dapatnya itu cabutan, dia kondisi di alam tuh sudah menempel seperti ini. Bahkan di sana itu panjangnya bisa sampai 2 meter daunnya. Ini daun yang jenis ini. Ya. Kalau di sini ya karena sudah rawatan rumah, beda rawatan alam dah sama rumah. Alam lebih bagus, lebih pintar rawatannya timbang tangan manusia. Iya. Malah pendek-pendek di sini. Ya.
Berarti ini dari kalau misalkan dari hutan berarti langsung batangnya gede gitu Pak, ditanam gitu cara. Iya, kita kan dicabut tuh Iya. dari nempel di pohon, atau kalau di Papua banyak di tebing batu yang ini. Ya, di tebing-tebing batu. Jadi diambil, ya kondisinya udah seperti ini. Sudah seperti ini. Kita tinggal nempel, ngidupin lagi, rawat lagi untuk dia hidup, baru nanti ini. Tapi di sini agak kecil ini. Kalau Beda di sana sama lebih gede lagi ya, Pak. di sana besar-besar. Lebih Kalau besar-besar. pembibitannya pernah Pak lagi ini Pak, bikin bibitan pohon anggrek? Kalau bibit itu saya malah beli. Malah Beli beli. botolan dari Malang. Ya, dari botolan dari Ukurannya baik Malang. besar Pak. Di Ini semua rata-rata dari botolan. Nah, itu yang kecil-kecil ada di sana, berapa di lama itu dalam. Pak prosesnya? Itu untuk kira-kira untuk sebesar seperti ini kira-kira 2,5 tahun dari mulai bibit masih kecil, ya. Untuk sebesar ini aja, Iya. ya sebesar ini aja. Kalau paling mudah biasanya apa Pak? Pohon anggrek apa Pak? Paling mudah Untuk di sini paling mudah jenis Dendrobium, jenis kenapa Pak? Dendrobium. Dia cocok di dataran rendah toh. Udah gitu dia ndak rawan penyakit. Jenis anggreknya, anggrek bulan juga mau di sini. Cuman dia lebih rentan daripada ini. Juga nggak mau kehujanan kalau anggrek bulan itu. Ya. Tapi yang paling kuat ini Pak. Ya, Apa ini Pak tadi? Dendrobium. Dendrobium pun banyak jenisnya banyak. Ya, ID-nya banyak. Kalau jenis anggrek itu ada berapa macam sih Pak? Maksudnya Aduh, banyak banget, ratusan. harusnya. Ratusan. Kalau jenis anggrek itu banyak ratusan. Kalau untuk harga dari bibit aja itu berapa Pak? Kalau bibit kira-kira tinggi ini 30.000 Mas. 30.000. Iya, Nah, kalau 30.000. sebesar Kalau ini? sebesar ini pun tergantung ID. Tergantung ID. Jadi kalau misalnya ID biasa-biasa lah ya. Iya. ID biasa-biasa segini nih sekitar 200-an. Ya, 200. Kalau udah tinggi-tinggi kayak gini, ini kan jenis Dendrobium keriting. Kan ada yang bunganya bulat. Iya. Kalau keriting lebih mahal daripada yang bulat. Ya. Nah, ini asli Papua juga, Dendrobium lasianthera. Ini asli dari Papua. Kalau di Papua itu banyak jenis Dendrobium dari section spatulata. Spatulata itu bunganya keriting-keriting. Ya, bunganya melintir-melintir tanduknya. Ya, section spatulata. Kalau anggrek itu banyak, jadi satu jenis pun dia punya section apa-apa gitu. Ya. Kalau Pak memilih usaha tanaman anggrek Pak dibandingkan usaha yang lain Pak? Hobi Karena apa? Senang emang? hobi juga dulu tertarik waktu di Bali tuh umumnya temen-temen tuh di lingkungan tuh banyak yang rawat anggrek, juga sering ada pameran kan, sering ikuti pameran ya. Dia tertarik ya Pak? Ya, juga apa bisa dijual lagi toh. Dijual lagi. Kalau perawatannya seperti apa Pak? Susah deh Pak merawatkan tanaman anggrek Pak? Ya, kalau mungkin kalau untuk pemula gampang-gampang susah. Wah, Mungkin ya, karena anggrek itu apalagi dari kecil tuh Iya. rentan, dia memang harus diperhatiin banget kalau rawat anggrek itu ya. Kalau disiramnya Pak berapa kali Pak? Kalau siram itu 3 hari sekali lah, jangan sering disiram. kenapa? Ya, apalagi yang ditanam di pot. Karena kalau media asam, Iya. dia bisa busuk akar. Ya, untuk pemula itu lebih baik itu ditempel, kayak ditempel-tempel di pohon ini. Iya, jadi walaupun dia kehujanan kan air langsung turun, langsung habis ya. Kalau di pot dia lebih rentan. Berarti ini tanaman anggrek nggak butuh air banyak. Iya, dia hanya lembab aja, butuh lembab aja. Makanya 3 hari sekali nggak apa-apa siram. Atau lihat kondisi media, kalau emang dia sudah kering baru disiram. Kalau kasih pupuk Pak? Nah, pupuk itu kalau nggak musim hujan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kalau musim hujan nggak usah dipupuk. Ya. Ya malah. Iya. Simpel Iya. ya. Ya, apalagi pupuk yang mengandung N tinggi. Itu kan kalau musim hujan kan sudah banyak dari hujan tuh, nitrogen itu ya. Kalau penyakitnya apa ya Pak kalau tanaman anggrek? Kalau penyakit banyak penyakit anggrek. Yaitu jamur, karena busuk akar kan bisa kan dari terlalu basah tuh jamur bisa menyerang.
Tungau juga bisa, tungau. Embun jelaga seperti ini kena embun jelaga nih, hitam-hitam ini. Oh, Nah, embun jelaga termasuk nama tapi ini itu, Pak. mudah sih dibersihkannya, mudah ini. Pakai air, kasih cairan sunlight tuh, Oh, campur air bisa dilap pakai spons, hilang bisa ya langsung. hilang ya embun jelaga. Berarti dikasih ini nggak sih, Pak? Vitamin maksudnya untuk herbal atau gimana biar tanamannya tetap aman gitu, Pak? Ya kalau lebih bagus dikasih, lebih bagus dikasih juga. Pestisida itu, insektisida, fungisida itu tetap dikasih kalau anggrek itu. Apalagi anggrek hibrid, dia itu kan sudah hasil silangan Iya. dari lab, dia lebih manja lah gitu. Kalau orang itu beda sama anggrek hutan, oh, di sana aja nggak ada yang ngerawat bisa hidup ya. Gitu ya. Ya, karena hutan kan sudah kelembapannya di dalam kan sudah bagus. Keunikannya apa sih, Pak, kalau tanaman anggrek, Pak? Menurut Bapak ini? Anggrek itu banyak jenis, Iya. bentuk bunga beda-beda, terutama spesies ya. Spesies tuh bunganya beda-beda. Anggrek spesies itu unik-unik bunganya. Sayang nih lagi nggak banyak bunga, jadi nggak bisa liatin yang unik-unik. Biasanya mekar berapa kali, Pak? Dalam sehari apa gimana, Pak, musimnya, Pak? Anggrek Kalau Bapak? itu ada yang awet, seperti jenis-jenis Dendrobium keriting ini awet, bisa bulanan dia bunganya. Sama anggrek bulan juga, awet. Yang penting nggak kena air hujan, ya bunganya. Ada juga yang cuma 1 hari, spesies anggrek spesies tuh banyak yang 1 hari sudah layu, mekar 1 hari ya. Nah kalau anggrek spesies pun dia bunganya kebanyakan tuh kecil, lebih kecil ukuran bunganya ya. Itu Kalau anggrek hutan tuh di sana tuh, yang lagi bunga itu. yang tadi warna Ada. hitam itu, Pak? Itu yang di bawah pohon alpukat itu. Anggrek hutan tuh, Kalimantan. Kalau cuaca mempengaruhi nggak sih, Pak? Kayak panas, ini hujan gitu. Ya, anggrek itu nggak boleh langsung terkena sinar matahari, kecuali jenis Dendrobium keriting kayak gini yang Iya. sudah kita kondisikan dari kecil. Kalau tiba-tiba segini, sudah seukuran ini kita taruh dijemur gitu, juga bakal stres, dia kebakar daunnya. Ya, daunnya kebakar. Jadi kalau dia mau ini harus kita dari kecil. Jadi dia adaptasinya kan udah ini. Kalau ini kalau sudah segini dikasih panas langsung malah bisa mati. Tapi kalau seandainya nanti dia kuat, dia malah bagus. Nanti pohonnya lebih kekar, daunnya lebih kaku. Kalau pemasaran ini gimana, Pak, kalau tanaman anggrek, Pak? Apa biasanya saya lihat memang di rumah-rumah elit sih, Pak. Di orang-orang tamu cocok Ya, banget ya, Pak, ya? kalau saya sih belum sampai ke sana ya, Iya. cuman ya saya kolektor lah gitu. Kalau ada yang lebih bisa saya jual itu sama teman-teman di komunitas aja, paling di grup-grup WA atau di Facebook kayak gitu. Kalau boleh tahu, Pak, paling mahal itu tanaman anggrek apa, Pak? Sekitar berapa harganya juga? Duh, Kalau di sini ada nggak, Pak? kalau paling mahal apa ya? Itulah Mas. Jadi misalnya satu ID, Iya. tapi dia ada perbedaan gen. Misalnya saya sebut aja Vanda tricolor ya. Yang umumnya dia itu kan yang var suavis itu putih, totol-totol ungu. Iya. Nah ini kita pas punya yang varian alba. Lah kemarin jual itu satu pot aja itu, yang varian alba itu 75 juta Mas. Satu pot. Iya, itu bunganya putih polos. Oh, Nah itu karena var alba. Kalau var flava itu kuning polos. Iya, ya. Tergantung itu Mas, tergantung ID dan tergantung VAR-nya. Itu. Jadi nggak bisa ditunda. Apa ya yang mahal apa ya? Itu jadi agak sulit sih. Ya, karena tergantung VAR juga kalau ada anggrek itu. Ya. Nah, ini aja termasuk mahal anggrek dasi ini. berapa ini, Pak? Iya, anggrek dasi ini kalau segini ini sudah bisa sampai 3 juta, Mas. Ya, anggrek anggrek dasinya ini. Hmm. Kalau untuk pemula, Pak, Ya. baiknya seperti apa, Pak, untuk tanaman anggrek, Pak, untuk memulai kayak Bapak nih Ya, belajarnya? pertama kita harus tahu daerah kita ini masuk dataran menengah, dataran tinggi atau eh, dataran rendah. Kayak di sini kan dataran rendah. Lebih baik itu kalau saran saya itu
lebih baik rawat yang cocok di dataran rendah kayak dendrobium ya, dendrobium. Dan lihat kondisi tempat kita juga nih. Kalau misalnya tempatnya langsung kena hujan apa, lebih baik dikasih plastik UV ya dengan double paranet, jadi lebih aman ya. Untuk pemula itu lebih gampang itu ditempel Di pohon, Pak. iya, di apa aja, papan pakis seperti itu, papan pakis atau kayu atau apalah. Nah ini malah saya pakai paralon loh, saya lilit ini paralon nggak bisa. Ini kehujanan pun nggak apa-apa karena kan air langsung jatuh. Iya, ditempel-tempel ini lebih aman untuk Berarti pemula. tinggal ditempel aja, Pak, caranya, Pak. Iya, ditempel aja. Awalnya tuh ya. Dia nunggu, iya. Iya, dan nanti kan akarnya yang mengikat ya. Kita ikat dulu pakai tali seperti ini kan. Tali apalah gitu. Nanti dia akarnya sudah mengikat ya sudah. Lebih aman dia walaupun banyak. Kadang kan orang kan pemula itu rajin nyiram. Ih, takut layu nggak siram kayak gitu. Jadi kalau di pot bahaya yang kayak gitu. Lebih baik ditempel. Ya, ditempel. Tempel lebih aman karena langsung hilang airnya, ya langsung kering. Beda dengan di pot. Kalau mau di pot rajin nyiram ya digantung potnya kayak gini. Ya, digantung. Dia juga dapat angin, dari angin dia cepat kering juga. Tapi kalau geletak di meja gini rawan jamur juga nanti kalau terlalu lembab, terlalu basah. Rencana ke depan pengen nambah lagi, Pak, untuk tanaman anggrek, Pak? Kalau saya emang continue, Mas. Jadi kan saya beli botolan itu bisa jual nanti sampai umur 2 tahun. Jadi kalau yang nanti dijual itu kita nggak ada lagi bibitnya, jadi saya tuh continue. Jadi ada yang bisa dijual, saya beli lagi botolan, rawat lagi. Karena kan cukup lama dari botolan ke sampai kita bisa jual itu. 2 tahun, Mas. Dari botolan. Nah, itu yang kecil-kecil di situ, Mas. Ada, Mas, yang kecil-kecil. Yang dari botolan. Oh, ini anthurium. Ini sih pakai aja sendalnya, Mas, nggak usah dicopot. Ini saya cuman ditempel di potongan kayu ini loh, Mas. Ini dari botolan, Mas, masih kecil-kecil. Waktu pertama keluar botol malah lebih kecil dari ini. Ini sudah sebulan lah, ini tak rawat sudah sebulan. Ya. Susah nggak sih, Pak, kalau maksudnya lebih kecil itu rentan penyakit? Iya, kalau untuk pemula itu pasti sulit. Pasti sulit, belum terbiasa merawat yang dari kecil ini lebih sulit. Lebih sulit. Berarti baiknya kalau pemula mending yang kayak gitu langsung jadi. Iya, beli langsung jadi untuk pemula. Ini semua saya awalnya semua dari itu, dari botolan semua, si kecil-kecil. Harga berapa nih, Pak, satu? Kalau ini belum dijual. 30 tuh yang di ini, Mas, di dalam nih, Mas. Ya, kalau ini belum dijual lah. Iya, kasihan juga yang beli itu belum tentu bisa rawat masih segini. Ini kalau dari ini ya. ke situ berapa lama, Pak? 4 bulan, Mas. 4 bulan. 4 bulan. Ya. Tapi saya ada yang seperti ini kadang sengaja bisa sampai besar, Mas, tak besarin. Ini bisa sampai besar walaupun di potongan bambu. Itu ada yang agak besarkan di potongan bambu juga. Pernah pengiriman, Pak? Maksudnya pengiriman kemana gitu? Kalau dulu di Bali sering, tapi kalau di sini jarang-jarang. Kalau Bali gimana aja, Pak? Paling Bali itu sampai Sulawesi saya ngirim. Kalau di sini selama di sini saya paling jauh tuh ke Medan. Kirim ke Medan. Paling jauh selama di sini. Berarti aman, Pak, kalau pengiriman dari jauh, Pak? Aman. Kalau anggrek itu walaupun seminggu baru sampai tujuan tuh aman. Aman. Dia karena dia berani kering anggrek itu. Iya, timbang basah. Aman. Cuman kalau emang plannya besar, kita harus packingnya itu kasih rangka kayu di packingannya biar aman lah, plannya nggak patah bagaimana. Ini teman yang Kali Gesing, dia yang bawain, dia kan memang jual ini, jual dari kayu langsung, Pak? Iya, pakis, pohon pakis. Iya. Diukir, Pak? Diukir, pohon pakis. Yang tempat buat wadah ini tanaman anggrek. Iya, untuk tanaman anggrek.
pohon pakis. Ya. Kalau itu jenis apa? Itu yang sana itu dendrobium, ini anggrek bulan. Ini anggrek bulan, itu dendrobium. Nah, itu anggrek bulan itu. Itu sana anggrek bulan juga, tapi berantakan tempatnya. Saya lagi split reporting. Enak Pak dilihat Pak, maksudnya kalau tanaman adem. Ya.